Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang. Di sini saya akan melakukan pengimbasan mengenai seri guru belajar pendidikan inklusif, di mana seri guru belajar ini diluncurkan untuk memberikan potensi atau memberikan wawasan terbaru mengenai pendidikan inklusif. Saya memohon izin untuk share screen. Pengimbasan pendidikan inklusif ini nantinya akan saya lakukan dengan memberikan beberapa pembahasan, yaitu ada 3, bagaimana langkah-langkahnya, lalu yang kedua BIMTEK dan pelatihannya seperti apa, dan yang terakhir pengimbasannya ya seperti saya ini, boleh melakukan virtual juga boleh melakukan offline. Saya sendiri, perkenalkan, saya Widi Putri Fauzia dari TK Negeri Pembina 1 Terawas, dan saya sebagai guru kelas dan OTW menuju GPK juga. Nah, pendidikan inklusif sendiri itu adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama dengan teman seusianya tanpa harus dikhususkan kelasnya, dan siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel. Nah, pendidikan inklusif ini sebenarnya agak berbeda sih dengan SLB. Mengapa? Nah, kalau SLB kan memang khusus sekolah luar biasa, khusus di orang-orang yang pendidikan luar biasa. Nah, pendidikan inklusif ini menangani anak-anak yang tidak terlalu berat. Dalam arti tidak terlalu berat itu mungkin seperti speech delay, ada autis, yang ADHD juga, tunagrahita juga. Jadi yang tidak terlalu benar-benar berat, karena kita di sini juga banyak yang mengetahui bahwasanya 80% sekolah di kabupaten ataupun yang ada di kecamatan itu terkadang kendalanya itu jauh dari SLB negeri ataupun SLB swasta ya. Jadi adanya pendidikan inklusif itu untuk membantu mereka para difabel untuk tetap mendapatkan hak untuk mengenyam pendidikan karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh pemerintah. Nah, ini pembahasan kali ini di pengimbasan saya, bagaimana langkah-langkahnya untuk mengikuti seri guru belajar yang bertemakan pendidikan inklusif, lalu nanti pelatihannya seperti apa, dan BIMTEK-nya seperti apa, dan yang terakhir pengimbasan ya yang saya lakukan ini. Jadi ibu-ibu nanti bisa mungkin pengimbasan saya dijadikan referensi juga bisa, di YouTube juga sudah ada. Nah, pendidikan inklusif sendiri itu semua anak mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, baik anak yang itu entah susah berbicara atau mungkin speech delay, keterlambatan berbicara, anak cadel, bahkan anak yang low learner itu atau anak-anak yang keterlambatan belajar, kayak susah gitu menangkap hal-hal tertentu. Sebenarnya sih sebelum pendidikan inklusif digaungkan di Indonesia itu kita semua itu sudah memiliki siswa inklusif, cuma kita nggak tahu itu namanya apa, masih belum familiar. Sekarang ini baru digaungkan sekitar 6 tahun terakhiran itu, mulai tahun 2000-an itu sudah ada pendidikan inklusif di Indonesia yang sudah diselenggarakan di beberapa sekolah. Nah, bagaimana ibu-ibu untuk masuk di program guru belajar atau seri guru belajar yang diadakan atau yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, untuk sementara share screen-nya saya stop, saya masuk ke share screen yang untuk cara nah, nanti ibu-ibu bisa mengetikkan linknya gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, di situ nanti banyak portal layanan program GTK Kemendikbud, sudah banyak sekali. Ada SIM PKB untuk melihat data-data kita, guru belajar dan berbagi, lalu guru penggerak dan yang lain-lain. Nah, di situ nanti kita mengklik yang portal guru belajar.
Di sini pun juga banyak, ada Ayo Guru Belajar, Ayo Guru Berbagi. Nah, apa itu Ayo Guru Berbagi? Ayo Guru Berbagi adalah suatu program oleh Kemendikbud ini yang dicanangkan untuk berbagi seperti RPPH, terus RPPM. Jadi ibu-ibu bisa mendownload di sini untuk referensi ya, bukan untuk copy paste. Karena setiap sekolah memiliki keunikan yang berbeda-beda dan potensi anak didiknya juga berbeda. Nah, kita sekarang masuknya di Ayo Guru Belajar. Ayo Guru Belajar itu memiliki 4 seri. Ada seri PAUD, pendidikan inklusif, seri asesmen, dan seri belajar mandiri calon guru ASN P3K ya, yang baru selesai kemarin itu. Nah, sekarang kita masuknya di seri pendidikan inklusif. Ini kita klik yang selengkapnya, lalu kita mulai belajar. Nah, nanti mau masuk itu ibu-ibu nanti memasukkan nomor UKG yang sudah disertai dengan email dan ada passwordnya. Nah, passwordnya ini didapatkan dari mana? Itu nanti ibu-ibu bisa diregis, nanti saya jelaskan. Nah, yang ini ada bermacam-macam, nanti ibu-ibu bisa ngeklik yang tadi pendidikan inklusif. Nah, sebelum melakukan pengimbasan yang sudah tercentang hijau ini, pada awalnya kita melakukan pelatihan guru belajar. BIMTEK guru belajar di seri pendidikan inklusif. Kebetulan saya di angkatan pertama yang dilaksanakan 3 Mei hingga 10 Mei. Alhamdulillah saya sudah tuntas. Kalau yang kedua, kita masuk di pelatihan guru belajar seri pendidikan inklusif angkatan pertama yang dilaksanakan Rabu 19 Mei hingga Rabu 26 Mei. Harus tuntas juga. Lalu kita masuk di micro learning. Apa itu micro learning? Micro learning ini pembelajaran yang mengacu kepada video. Jadi kita belajar mandiri, tapi nanti ujungnya untuk implementasi di sekolah masing-masing. Nah, baru kita masuk ke pengimbasan atau prasyarat ini. Nah, pastinya ibu-ibu bingung, kenapa sih harus ikut guru belajar? Kalau saya pribadi, pengalaman saya lebih baik mengikuti guru belajar yang diadakan Kemdikbud. Mengapa? Karena nanti kita di SIM PKB itu ada rapot kan, di situ ada rapot merah, ada rapot hijau juga yang dicentang-centang. Dengan mengikuti ini mungkin nanti kita bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, penilaian-penilaian yang bisa mendukung administrasi kita. Untuk sertifikat kegiatan itu sudah rilis. Nah, ini kebetulan punya saya sudah rilis. Nanti ibu-ibu kalau sudah lolos di BIMTEK dan pelatihan rilis, langsung tinggal diunduh aja di sini. Jadi ini tidak dipungut biaya juga, tidak seperti jam-jam pelajaran di seminar-seminar atau mungkin diklat-diklat yang lain. Tadi bagaimana caranya untuk masuk? Nah, nanti ibu-ibu di sini ada masuknya itu melalui paspor GTK Belajar Kemdikbud atau GTK Belajar Kemdikbud tadi menggunakan alamat surelnya itu menggunakan nomor UKG. Nah, ini passwordnya kok bisa tahu? Nah, ini kita harus registrasi akun GTK dulu. Bagi yang belum pernah sama sekali masuk ke guru belajar ini, baru kita masuk, nanti langsung kayak tadi ada beberapa pilihan-pilihannya. Nah, ini tadi ya pilihan-pilihannya ya ibu-ibu. Jadi seperti itu untuk cara masuknya. Saya lanjutkan lagi, itu tadi cara masuknya sudah selesai, dan yang selanjutnya tujuannya dari program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif itu ada 3, untuk meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep keberagaman peserta didik, lalu meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung kepada guru mengenai apa itu identifikasi, asesmen, planning metrik, serta PPI, program pembelajaran individual, dan yang terakhir memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti
mengikuti kegiatan BIMTEK dan pelatihan secara daring. Jadi kita di sini mendapatkan semua literasi, termasuk literasi numerasi, literasi bahasa, dan literasi informasi, serta literasi teknologi. Siapa saja yang bisa mengikuti? Intinya yang bisa mengikuti itu yang sudah memiliki nomor UKG. Nah, kemarin itu ada kendala di teman-teman yang dari TK, dari RA, dari POSPAUD. Nah, kebetulan tahun ini sudah ada angin segar kan, jadi komunitasnya nanti yang di SIM PKB itu menjadi PAUD semua, bukan komunitas guru TK lagi. Nah, itu sudah diganti semua guru PAUD, TK TKLB, SD SDLB, SMP SMPLB, SMA SMLB, SMK. Jadi playgroup, nanti POSPAUD dan RA itu bisa masuk di semua guru PAUD itu. Kepala sekolah, pengawas, tenaga administrasi sekolah. Syaratnya harus memiliki akun SIM PKB, jadi harus memiliki nomor UKG tadi dulu, diregistrasi baru mendapatkan password. Nah, nanti ada ketentuannya yang seperti ini yang tadi saya jelaskan. Nah, apa itu di BIMTEK dan pelatihan? Itu nanti ada beberapa portofolio dan kita belajar secara mandiri melalui modul-modul. Dengan tahap penyeleksiannya itu nilai akhir KKM-nya itu 70, baru kita bisa lanjut ke micro learning sehingga kita nanti mendapatkan 32 jam pelajaran. Baru kita bisa masuk ke pengimbasan. Dan selanjutnya ini pendaftarannya dan BIMTEK-nya. Kebetulan saya angkatan 1 sudah selesai semua. Angkatan 2 mungkin sekarang ini lagi pendaftaran yang angkatan ke-5, 20 Mei sampai 12 Juni. Ibu-ibu yang mungkin belum mengikuti bisa mengikuti melalui pendaftaran yang ada di SIM PKB. Nah, untuk peraturan perundang-undangan tadi yang saya sampaikan, yaitu ada di nomor 20 tahun 2003 bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Ada di pasal 1 untuk satuan pendidikan khusus seperti sekolah luar biasa, dan dapat pula dalam bentuk yang di pasal kedua pendidikan inklusif. Ini adalah kesimpulan dari pengimbasan yang saya lakukan, di mana pendidikan inklusif itu baru berkembang di Indonesia sejak tahun 2000-an. Lalu konsep pendidikan inklusif ini dikembangkan sejalan dengan kecenderungan dunia tentang arah ke depan perkembangan layanan pendidikan bagi semua hak. Education for all. Jadi tidak hanya anak yang normal saja, jadi kita harus mewadahi anak-anak yang memang berkebutuhan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga sosialisasi ke berbagai stakeholder terlaksana dengan baik. Dengan konsep pendidikan inklusif wajib digalakkan agar Indonesia dapat mengikuti perkembangan dunia di bidang pendidikan. Nah, sekian pengimbasan dari saya. Mungkin ada sekedar sharing sedikit dengan ibu-ibu, silahkan. Mungkin tidak ada pertanyaan ya. Apa Bunda Nunung mau bertanya? Silakan. Ada Bunda Maslahah Nikma, ada Bunda Uus juga, Bunda Lulu, Bunda Maslahah Nikma sama Bunda Yuli, silakan. Terima kasih sudah bergabung. Ya, mohon maaf, mau tanya. Kalau berkenan ya, semoga nanti pertanyaan saya bisa menjadi inspirasi untuk saya. Bagaimana tips pertama, tips untuk bisa lolos tuntas, karena saya gagal.
saya gagal. Yang pertama, yang kedua fenomena di lingkungan itu orang tua itu masih belum bisa menerima keadaan anak. Terus untuk agar bisa kita pihak sekolah itu dengan orang tua yang mempunyai anak yang unik, yang inklusif seperti tadi yang Bunda Widya sampaikan tadi, itu bisa tersalurkan, terwadahi, terakomodasi semua apa yang mereka miliki. Sebenarnya mereka memiliki potensi, terus karena ya orang tua tidak bisa menerima, apalah seperti itu ya. Itu bagaimana untuk kita menyikapi hal tersebut. Sementara itu, terima kasih atas jawabannya. Saya tunggu. Terima kasih Bunda Nunung. Aduh, jauh-jauh ini dari Madiun ya. TK negeri yang senior juga ya. Jadi Bunda Pacitan. Oh, Pacitan ya, maaf Pacitan ya Bunda. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya Bunda, saya sendiri pun itu di dunia pendidikan inklusif baru merasakan 3 tahun ini. Karena sebelumnya saya belum pernah merasakan. Pernah sih, cuman karena dulu punya pengalaman mengajar memang dari SMA sampai sekarang ini. Kalau anak inklusi yang dulu saya tangani itu cuman sekedar susah belajar sama anak yang benar-benar terlalu pinter. Terlalu benar-benar anak cibi namanya, cerdas istimewa berbakat itu. Nah, kalau untuk anak-anak yang saya tangani saat ini, itu anak-anak pendidikan inklusifnya itu masuknya itu yang rata-rata speech delay, anak cibi itu juga, sama low learn. Nah, itu susah memang pendekatan ke orang tua. Kita parenting, Bunda. Jadi Bunda Nunung, walaupun kami TK negeri, mungkin TK-TK yang lain yang di swasta yang sudah luar biasa, Masya Allahnya, TK-nya Bunda juga. Kita kan masih baru, jadi kita mengawali parenting itu di daerah pedesaan susah, Bunda. Jadi, aduh ngapain sih ada gitu-gitu, TK lain enggak gitu. Nah, cuman motivasi saya mengikuti pendidikan inklusif ini, mengenalkan ke mereka pun ya nggak tahu kan Bunda, pendidikan inklusif sendiri ini juga nanti berhubungan dengan stunting yang sekarang lagi digencarkan, yang sekarang lagi ada diklat. Dari stunting itu nanti bisa masuk ke anak-anak inklusif. Dari kurangnya gizi, anak-anak nanti bisa jadi keterlambatan belajar, bisa yang ditunagrahita walaupun dari faktor gen juga. Nah, di situ kami gencar melakukan parenting seminggu 2 kali Bunda. Kalau memang orang tuanya dipanggil nggak bisa, kita langsung nanti masuk ke ranah lingkungan keluarga. Karena kita memiliki stakeholder, komite, dan para perangkat desa. Nah, nanti kalau memang ada mungkin permasalahan, nanti kita baru memanggil pakar psikolog. Kebetulan kan saya dulu waktu kuliah bimbingan sama dosen saya, kebetulan beliau sekarang konselor, juga sudah guru besar, jadi beliau berkenan. Saya juga sering-sering tanya. TK tempat saya juga di TK Negeri Pembina 1 Trawas itu sekarang lagi menuju MOU ke Yayasan Psikologi. Terus di sini sudah bergabung ada Bunda Uswatun Hasanah, itu saya juga dibimbing. Beliau sering bertanya-tanya karena beliau juga guru GPK. Seperti itu Bunda. Untuk kriteria lulus Bunda, cukup membaca berkali-kali dan harap sabar sekali, karena ini mengerjakannya itu bukan logika aja, pakai perasaan. Ya kan Bunda? Ya enggak sih anak ini tuh memiliki keterbatasan atau hambatan kayak gitu. Kalau menurut saya sih ilmu psikologi yang berbau hal-hal pendidikan inklusif itu memang melibatkan perasaan kita lebih-lebih daripada logikanya. Karena kan nggak bisa dinalar. Hati yang bermain. Iya, itu Terima hati. kasih. Gitu Terima kasih. Bunda. Mungkin bunda-bunda yang lain juga bisa menambahkan. Mohon maaf loh Bunda Nunung kalau nanti mungkin aku kurang puas nih kayak gitu. Ya, terima kasih Bunda hebat. Terima kasih. Iya, mungkin bunda-bunda yang lain ada masukan atau ada sharing-sharing, Bunda Uus mungkin, atau Bunda Yuli, atau Bunda Lulu, atau Bunda Maslakan
Nikma. Baik, terima kasih atas waktunya ibu-ibu yang luar biasa dan bunda-bunda yang luar biasa. Oh, ini ada bapak-bapak satu, Bapak Fakhri Fakhrul Razi, terima kasih sudah berpartisipasi. Semoga pengimbasan yang saya sampaikan ini dapat memberikan motivasi untuk lebih giat lagi dalam hal, oh berarti murid-murid saya ini memang harus ditangani secara spesifik. Jadi pengimbasan dalam pendidikan inklusif yang seri guru belajar ini, kita sebagai guru itu ditampar secara pelan-pelan. Jadi bagaimana kita memiliki rasa empati dan toleran terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus itu memang sangat penting. Walaupun orang tuanya nggak usah lah Bu, buat apa sih? Kadang juga pun ada orang tua yang tidak terima kalau anaknya terkena hambatan ini itu, tapi nanti kalau nextnya ke depannya menjadi bumerang untuk masa depannya juga susah juga. Harus jujur sama orang tua, intinya itu, maksudnya harus jujurnya itu kita harus menyampaikan komunikasi yang terbuka, jangan tertutup, pertanyaan-pertanyaan pun terbuka, seperti itu. Mungkin Bunda Uswatun Hasanah bisa menambahkan atau bunda-bunda yang lain, silahkan. Halo. Iya, oh selamat datang Bunda Alaya, baru bergabung ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan terima kasih juga atas partisipasinya telah bergabung untuk menyaksikan saya dalam pengimbasan seri guru belajar pendidikan inklusif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas, salam sehat dan tetap semangat para pejuang pendidikan inklusif.